Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua, dan seperti pembukaan tadi, bahwa Paskah kedua ini ditetapkan sebagai pesta kerahiman ilahi oleh Santo Yohanes Paulus II. Ketika kita melihat ini, dan kenapa gereja menetapkan ini, dan kenapa kerahiman ilahi ini hadir dan dinyatakan, saya melihat bahwa begitu Allah mencintai gereja kita, gereja Katolik, betapa Dia sangat mencintai sehingga banyak sekali Dia menampakkan dirinya. Ini salah satu kerahiman ilahi yang ditampakkan. Tetapi banyak lagi yang lain, hati kudus Yesus misalnya, dan sebagainya. Lalu Bunda Maria dengan penampakannya banyak sekali gitu ya. Menandakan bahwa Allah memang sungguh setia kepada gerejanya, walaupun kita yang seringkali tidak setia kepada gereja kita. Kita lebih tidak setia, tapi Allah tetap mencintai dan setia, menunjukkan dirinya terus-menerus. Sehingga hari ini Tuhan mengajak kita untuk melihat bagaimana belas kasih dan kerahiman ini begitu besar kepada kita. Kalau di dalam Injil dikatakan demikian, memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup yang kekal dalam namanya. Hidup dalam namanya. Artinya barang siapa percaya kepadanya, maka akan memperoleh hidup dalam namanya. Percaya kepada Kristus, artinya juga kita mencintai gereja kita, bukan? Kenapa? Karena gereja adalah mempelai Kristus. Gereja Katolik adalah mempelai Kristus. Saya ambil ilustrasi, kalau misalnya di IG itu saya baca gitu ya, ada seorang pastor bicara yang punya handphonenya yang pakai Siri gitu ya, Apple, dipencet gitu. Who is founded the Catholic Church? Langsung ditulis Jesus Christ gitu ya. Artinya dia katakan langsung di situ, siapa yang mendirikan atau menemukan gereja Katolik? Yesus Kristus. Yang lain kalau ditanya, siapa yang menemukan gereja Protestan misalnya? Ada keluar semua ya, nama-namanya. Begitu. Bukan langsung mengacu ke Yesus Kristus. Misalnya Martin Luther, atau Zwingli atau siapa gitu ya. Kalau nggak percaya coba aja nanti setelah misa ya, jangan di sini gitu ya. Yang punya Apple ya, pakai Siri, keluar itu gitu. Langsung tulis namanya, Yesus Kristus. Artinya apa? Bukan berarti ya itu teknologi gitu ya. Tapi percayalah bahwa gereja Katolik adalah gereja yang benar gitu. Kenapa gereja yang benar? Karena melalui kerahiman ilahi, di situ lahir sakramen-sakramen yang menyelamatkan. Apa sakramen menyelamatkan? Darah dan air. Ketika Yesus ditusuk lambungnya hari Jumat Agung, maka keluarlah darah dan air. Darah melambangkan Ekaristi dan juga tobat. Yang terutama Ekaristi. Air melambangkan apa? Pembaptisan, pengurapan orang sakit, imamat, perkawinan, dan sebagainya. Jadi dari kerahiman ilahi ini muncullah segala sakramen yang diharapkan oleh manusia. Karena Yesus tahu bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Kita adalah orang yang mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Oleh karena itu Tuhan memberikan kepada kita sakramen keselamatan. Barang siapa yang menerima sakramen-sakramen ini akan memperoleh keselamatan. Dan ini gratis, anugerah. Kita merayakan Ekaristi ini gratis, pengorbanan Kristus. Kenyataan yang hadir, Yesus yang hadir, nyata untuk kita. Untuk apa? Supaya kita bisa bersatu dengan Dia. Oleh karena itu kita mengatakan dalam kerahiman ilahi, kalau bisa dibaca di situ, Yesus
Uwam Tobie, ya. Dikatakan Yesus engkaulah andalanku. Kasulah saya juga tulisannya Yesus engkaulah andalanku. Artinya kita mau mengatakan bahwa ya Yesus engkaulah satu-satunya andalanku. Oleh karena itu Injil mengatakan di sini damai bagimu. Mau mengatakan tidak ada damai tanpa Tuhan. Tidak ada keselamatan juga tanpa Tuhan. Tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini kalau kita kehilangan Tuhan. Yesus engkaulah andalanku. Dan ini yang mau diberikan oleh Tuhan kepada kita hari ini. Oleh karena itu Yesus mau mengundang kita semua hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari menerima damai itu. Sehingga Santo Yohanes Paulus II menetapkan hari ini sebagai pesta kerahiman ilahi. Sekaligus juga Paskah kedua. Dalam arti masih dalam kebangkitan Kristus. Kita masih merayakan kebangkitan Kristus. Kita masih melihat bahwa Kristus hadir untuk saya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar Injil bagaimana ketika murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba Yesus hadir dan berdiri bersama dengan mereka dan berkata, damai bagi kamu. Lalu Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Lalu kita tahu Thomas tidak ada di situ. Lalu ketika 8 hari mereka kumpul lagi di tempat itu, Yesus mengatakan damai bagimu dan dia berkata kepada Thomas, masukkanlah jarimu ke dalam tanganku dan juga lambungku. Tapi supaya sekali-sekali kamu percaya. Berbahagialah orang yang tak melihat namun percaya, itulah iman kita. Gitu. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba datang di brut gitu ya, mungkin kita takut ya, ada yang takut, ada yang apa. Tapi berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat, itu iman. Iman itu adalah segala sesuatu yang kita harapkan, yang tidak kita lihat tapi kita tahu bahwa itu pasti terjadi. Surga itu kita nggak bisa lihat. Makanya kalau saya bilang ada orang yang pergi ke surga terus balik lagi, itu mustahil menurut saya. Kenapa? Kalau sudah melihat surga, nggak mungkin mau balik lagi. Kenapa? Karena surga itu indah. Begitu. Nggak mungkin dia balik lagi lalu enggak. Kalau udah melihat surga, nggak mungkin orang itu mau balik lagi. Lebih baik tinggal terus di situ. Gitu. Ya. Kalau mistik, iya, mistikus gereja kita pernah gitu ya. Tapi bukan masuk surga terus kembali lagi ke dunia, nggak mungkin. Gitu. Oleh karena itulah ini yang kita harapkan, iman, gitu. Sehingga permenungan bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana agar kita boleh memperoleh damai sejahtera ini. Bagaimana apa yang dikatakan Tuhan 3 kali di dalam Injil hari ini dapat terjadi dalam hidup kita. Pertama-tama saya mengundang kita untuk percaya kepada kebangkitan Kristus, kebangkitan Tuhan. Percaya kebangkitan Tuhan artinya ya dengan iman saya percaya gitu bahwa Yesus telah bangkit, sungguh-sungguh telah bangkit. Ia telah hidup seperti yang diwartakan oleh para rasul dan para nabi serta santo-santa yang kita kagumi, yang kita pakai dengan nama pelindung kita masing-masing sebagai nama pelindung ketika kita dibaptis. Ya, mengalami ini gitu. Kalau belum percaya, maka meminta rahmat. Kita mohon, berjumpalah dengan Yesus yang bangkit itu. Sama seperti Thomas. Bukan berarti Thomas juga salah 100%, tidak. Kadang-kala kita juga orang yang tidak percaya. Tapi kalau percaya, Tuhan mengatakan, percayalah sebelum kamu melihat. Ini yang penting. Tapi kalau belum percaya, minta supaya kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Artinya apa berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Kita menyentuh tangan dan lambungnya, gitu. Bersentuhan langsung dengan Yesus yang bangkit. Lewat apa ya? Lewat berbagai macam cara, gitu ya. Berdoa, sakramen-sakramen, pertobatan dan sebagainya. Berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Supaya kita bisa katakan sama seperti Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Kita menyentuh dia, menyentuh Tuhan, menyentuh Yesus yang bangkit. Sehingga perjumpaan Thomas dengan Yesus yang bangkit memberikan dia iman, gitu. Memperbarui imannya. Kita juga diajak untuk melakukan hal yang sama, supaya kita juga memperoleh iman yang baru. Memperoleh iman yang baru artinya kita merasa tahu bahwa
Ketika Yesus bangkit, maka saya tahu bahwa Yesus hadir di dalam hidup kita sehari-hari, menemani kita setidak-tidaknya. Kita tidak pernah sendirian. Ketika kita percaya dengan iman bahwa apapun itu, karena Yesus telah bangkit, maka dia bangkit untuk saya, dan dia akan menemani perjalanan hidup saya yang memang kadang-kadang tidak mudah, berat, gitu ya. Dengan panggilan kita masing-masing, saya nggak pernah bilang bahwa panggilan menjadi keluarga itu mudah, berat, gitu ya. Bapak Ibu juga tidak bilang, Pak Romo juga mudah kali ya, nggak punya bojo gitu ya, nggak punya anak-anak, santai aja lah gitu. Tidak juga gitu kan. Panggilan kita sama Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ada sulitnya, ada mudahnya. Gitu. Romo Nano mengatakan ya, rezekinya dewe-dewe gitu ya. Nikmati saja gitu. Kita juga. Tapi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menyertai panggilan kita. Hidup keluarga sulit, menjadi suami yang baik, istri yang baik sulit, menjadi anak-anak yang baik sulit. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Ini yang namanya bersentuhan dengan Yesus yang bangkit. Lalu yang kedua adalah mari kita meminta rahmat. Kenapa rahmat? Gitu. Karena apa? Dengan rahmat kita bisa semakin rindu terus-menerus untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena tanpa kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Oleh karena itu Yesus mengatakan, Yesus Uvantobie, Yesus engkaulah andalanku, Yesus engkaulah harapanku. Dan ini yang diminta Yesus sendiri, bukan Santa Faustina melukiskan, tapi Yesus mengatakan kepada Santa Faustina, lukislah ini, supaya apa? Gambar kerahiman ilahi ini dihormati di publik, umum. Umum. Begitu juga dengan gambar-gambar yang lain, hati kudus Yesus dan sebagaimana macamnya. Bukan karena bagus, enggak. Dalam catatan harian Santa Faustina, dia menangis ketika melihat Yesus kerahiman ilahi ini. Gitu. Kenapa? Karena demi kita, Allah yang Maha Kuasa wafat bagi kita. Dia menangis. Lalu Tuhan katakan, ya gambar seperti apa yang kamu lihat. Lalu dia suruh seorang pelukis Polandia melukisnya. Dan inilah Yesus kerahiman ilahi kita. Oleh karena itu kita dapat melihat terus menerus, kalau kita dapat mengalami kesulitan, kita menatap gambar kerahiman ilahi atau menatap salib, mengatakan, Yesus engkaulah andalanku, Yesus engkaulah andalanku. Seperti yang kita nyanyikan dalam pembukaan perarakan tadi ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, mari dengan rasa syukur, seperti Mazmur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Kita mau menenggelamkan diri kita pada laut kerahiman ilahi. Kapanpun kita dalam kesulitan, kapanpun kita merasa bahwa kita tidak layak, kita tenggelam di dalam kerahiman ilahi ini. Tenggelam artinya apa? Menerima sakramen-sakramen yang disediakan oleh Tuhan kepada gereja, yang diberikan Tuhan Yesus kepada gereja, supaya kita juga boleh selamat dan akhirnya boleh berjumpa dengan Tuhan yang kita rindukan dan kita imani. Oleh karena itu mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.